Terkadang, stok kesabaran kita sudah tidak cukup. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini, kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 ledakan yang terjadi secara langsung di TV. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada ledakan yang penuh semangat dan kekecewaan dari toko media yang disiarkan secara langsung di TV. Southwest breeze 10 to 15. Here's a 60. I don't know if that's good enough for you guys. Nomor 10, jujur saja itu omong kosong. Pada akhir bulan Februari 2020, terpidana Gubernur Illinois Rod Blagojevich tampil di CNN untuk berbicara dengan Anderson Cooper. Blagojevich menjalani hukuman 14 tahun di penjara karena kasus penyuapan, sebuah hukuman yang kemudian diringankan oleh Presiden Donald Trump pada tanggal 18 Februari 2020. Blagojevich menjalankan masa tahanannya, menyebut dirinya sebagai tahanan politik dan membandingkan dirinya dengan Nelson Mandela. Sir, portraying, I just got to stop you. I'm sorry. As someone who's worked in South Africa and saw apartheid, the idea that you are comparing yourself to somebody who has actually been railroaded by an apartheid system is just nuts. Cooper memang berhak menyebut perbandingan ini ofensif. Tetapi bukan hanya itu, saat wawancara berlangsung, Cooper menjadi semakin marah dan tidak sabar dengan pernyataan-pernyataan milik Blagojevich. Dan dia pun akhirnya menyebut fakta-fakta universe alternatif milik Blagojevich sebagai omong kosong. You do have an obligation to at least admit what you did wrong, and you refuse to do that, and you're creating a whole new alternate universe of facts, and that may be big in politics today, but it's still frankly just bullshit. Ini bukan pertama kalinya Cooper mengungkapkan pendapatnya. Kembali waktu masih di Anderson Live, dia menyebut Barbie manusia sebagai orang yang mengerikan dan mengakhiri wawancaranya dengan cepat. I try to be really polite to all my guests. I just think you're dreadful, and I honestly don't want to talk to you anymore. So I'm just gonna stop. Nomor 9, respon dingin dari peramal cuaca. Cepat atau lambat, kita semua akan merasakan winter blues. Terkadang, itu lebih memengaruhi pada beberapa orang. Bahkan, ahli meteorologi juga. Predicting the weather accurately is a multi-billion-dollar industry that can affect businesses and literally save lives. So there is a lot of pressure on weather forecasters, which might explain why they sometimes snap. Pada tahun 2018, seorang ahli meteorologi di Grand Rapids, Michigan, bernama Gary Frank melepaskan amarahnya pada satu hari yang dingin, bukan karena cuaca dingin tersebut, tetapi karena reaksi dan ekspektasi dari rekan-rekan kerjanya yang terus mengeluh tentang hal itu. Well, because you guys are dragging me down. You guys keep... Well, every time I get done with the 7-day, you guys are like, oh, gosh, oh. Every time. Gary pun menirukan keluhan rekan kerjanya dengan sarkastik dan menyarankan mungkin dia harus berbohong tentang cuacanya, mengatakan kalau cuaca akan lebih hangat untuk membuat semua orang senang. Sebenarnya ini merupakan hal yang cukup segar karena kita bisa melihat momen manusiawi seperti itu di dalam berita. Doesn't matter what time I come on. 4:30, 5:30, 6:30, and then you expect me to be chipper for 5 straight hours. It's miserable. Nomor 8, pembawa berita yang kebingungan. Di tahun 2009, Drew Smith, seorang pembawa berita SNN News 6 di Sarasota, Florida, muak dengan transkrip yang ditulis dengan buruk. Setelah kesulitan untuk menyampaikan cerita, Smith menghela nafas dan berhenti sejenak. In her will, Smith also intentionally omitted to provide for her spouse and other heirs, including future spouses and children, and other descendants. They will... Setelah itu, Smith mengangkat salinan skripnya dan bertanya, Who writes this stuff? Dan menanyakan apakah ada kru atau penonton yang juga kebingungan seperti dirinya. Are you guys lost like I am? Sebelum melanjutkan, sepertinya Smith menjawab pertanyaannya sendiri dengan berkata beberapa intern di NBC News Channel menulis skrip bodoh ini. Tetapi kita bisa mengerti karena berita yang ditulis dengan buruk akan membuat orang-orang bingung. Dan quality control itu perlu dilakukan. Some intern at NBC News Channel writes this crap. Nomor 7, Alexi Lalas mengutarakan pendapatnya. Komentator olahraga bukanlah orang-orang yang suka menahan kata-katanya. Jika performanya buruk, mereka akan mengatakannya kepadamu. Dan Alexi Lalas, seorang ex-bintang pesepak bola dan ahli untuk Fox Sport, tidak segan-segan untuk mengutarakan pendapatnya. It's dark days indeed, but this is a time for leaders to step up. And so to the supposed leaders, I will say this. All right. Saat meliput pertandingan antara The Seattle Sounders dan LA Galaxy, Lalas melontarkan berbagai hinaan terhadap timnas Amerika Serikat. Dia menyebutkan beberapa orang secara spesifik, termasuk Tim Howard, Geoff Cameron, dan Clint Dempsey. Dan mengatakan kepada mereka yang namanya tidak disebutkan sebagai tidak pantas untuk disebut. Tim Howard. Tim, the Belgium game ended 3 years ago. We need you to save the ball now. Geoff Cameron.
clean it up or let's get someone who will. Clint Dempsey, yeah, you're a national team legend. Now we need you to be a national team leader. Setelah itu, Lalas menyebut mereka semua sebagai milioner bertato yang lemah dan berkinerja buruk. Kami tidak tahu apakah itu diucapkan sebagai bentuk dari cinta yang kuat atau Lalas memang kejam. You're going to continue to be a bunch of soft, underperforming, tattooed millionaires? You are a soccer generation that has been given everything. You are a soccer generation who is on the verge of squandering everything. Nomor 6, biarkan aku bicara, Carol. Kalau kalimat itu akan membuktikan sesuatu, itu adalah ahli meteorologi memiliki emosi yang tidak terkendali. Ledakan ini terjadi pada Chad Mayers, seorang pakar cuaca untuk CNN. Okay, not as lower pressure, but Camille. Let me talk, Carol. Translate that for us. I don't know what that means. What does that mean? Well, if you would let me talk. Ketika membahas badai Katrina, pembawa berita Carol Costello memotong Myers dan memintanya untuk menjelaskan terminologi teknis yang kompleks yang digunakannya. Myers pun berteriak, "Biarkan aku bicara, Carol," kemudian melempar kertasnya ke lantai. Costello dan Myers pun mentertawai insiden itu, lalu Myers mengatakan kalau dia sedang bercanda dengan Costello. Jelas terlihat kalau Myers mengatakannya untuk meredam ketegangan, karena dia tidaklah bersenang-senang dan dia pun tampak stres. All right, thank you, Chad. All right, just having fun with you this morning. I know. It's a stressful time, I know. Nomor 5, terbakar rasa kecewa. Yang satu ini cukup panas. Oke, tidak secara harfiah, tetapi memang melibatkan api. Mika Brzezinski adalah co-host untuk acara Morning Joe milik MSNBC, sebuah acara bincang politik pagi hari. Pada tahun 2007, Brzezinski sudah muak dengan liputan yang tidak ada hentinya tentang Paris Hilton. Hold on a second. I'm going to make a point. We're not covering this, all right? Yeah, exactly. I'm done with the Paris Hilton story. Just do the news. Dia mencoba untuk membakar dokumen beritanya, mengatakan, "Aku sudah cukup dengan cerita Paris Hilton." Ketika rekannya mengambil korek api dari tangannya, Brzezinski pun bangun dan memasukkan dokumennya ke mesin penghancur kertas terdekat. This is my Paris Hilton story. What a statement. That is a statement about the state of journalism in our country. You have changed the world, Mika Brzezinski. Now can you give us... At least my world. Ketika melihat kembali momen tersebut pada 10-year anniversary special, sang co-anchor Willie Gaze menyebutnya sebagai momen yang simbolis untuk acara tersebut. Di sana, Brzezinski menolak untuk mengudara ataupun membahas masalah sepele dari selebriti. This is the way things have sort of been done. These are the things you've seen talked about in the morning. Yeah. They're literally going into a shredder and we're starting something new. Yeah, and I'll tell you, Mika got called to the front office and they were going to yell at her. No, I did get yelled at. Nomor 4, Ben Affleck kehilangan kesabaran. Pada bulan Oktober 2014, Ben Affleck hadir dalam talk show Real Time with Bill Maher bersama penulis dan host podcast Sam Harris. Dan tidak butuh waktu lama sebelum suasana menjadi panas. Pembahasan pun membelok ke subjek Islam radikal dan Islamofobia. Dan kubu pun segera terbentuk. You're saying that Islamophobia is not a real thing. That if you're critical of something... Well, it's not a real thing when we do it. Right. Well, no, it really isn't. I'm not denying that certain people are bigoted against Muslims as people. And that's a problem. Big of you. But why are you so hostile about this concept? It's gross. It's racist. Maher mengatakan kalau Islam adalah, quote, satu-satunya agama yang bertindak seperti mafia. Dan Harris mengatakan kalau Islam at this moment is the motherlode of bad ideas. Sang aktor pemenang Oscar itu pun meledak kepada kedua pria tersebut, menyebut statement mereka, quote, menjijikan, rasis, dan merupakan perkataan yang buruk. Semua itu dilakukan sambil duduk di kursinya dengan frustasi dan mengucapkan Jesus Christ secara perlahan. Jadi, bisa dibilang kalau Affleck tidak setuju dengan opini mereka. You criticize the people who are doing it, not the Philippines. You know what I mean? Well, what if the people... As a Filipino kid lives down the street from you would have nothing to do with that. Nomor 3, pergi meninggalkan Bill O'Reilly. Please welcome Bill O'Reilly. Dan di sini kita semua memiliki perselisihan lain yang muncul karena agama dan ekstremisme. Pada tahun 2010 lalu, komentator politik Bill O'Reilly hadir dalam acara The View untuk mempromosikan bukunya Pinheads and Patriots, Where You Stand in the Age of Obama. Perbincangan itu pun berbelok ke arah pusat komunitas Islam bernama Park 51 yang dijadwalkan untuk dibangun dekat Ground Zero. Let me break this to you. 70% of Americans don't want that mosque down there. So don't give me the we do. O'Reilly mengklaim tanpa bukti kalau, quote, 70% dari orang Amerika tidak menginginkan itu karena Whoopi berteriak, "Oh my God!" bangkit dari kursinya dan mencaci O'Reilly sebelum dia dan Joy Behar pergi dari set. Itu adalah kejadian yang tidak direncanakan, sebuah reaksi nyata yang berapi-api.
Muslims killed us in 9/11. Nomor 2, Jim Ryan versus Dick Oliver. Perdebatan legendaris ini terjadi pada tanggal 19 Juli 2001. Pembawa berita Good Day New York, Jim Ryan, menonton sebuah laporan dari Dick Oliver pada sengketa pemilik dan penyewa. Itu sangatlah normal, hal yang terjadi sehari-hari, sampai ada sesuatu yang salah. All right, it's back to you, Jim. Ollie, don't let her go away. That's what. Does she have a response to that? Is she still there? What's that? Did the lady just leave? Yeah. Oh, that's too bad. Setelah Oliver membiarkan penyewa yang diwawancarainya pergi, Ryan mencela kualitas laporannya. Hal ini menyebabkan keduanya saling menyerang dalam siaran langsung televisi. Kita bahkan bisa melihat kalau si penyewa menahan tawanya di belakang. I'll give you lessons on how to become a reporter later on. I'll give you some lessons on how to be an editor because I was your boss once. Yeah, you were and are no longer. How did that happen? Insiden ini menjadi begitu terkenal sampai-sampai itu menginspirasi karakter Herb Welch milik Bill Hader pada SNL. Dengan Hader menggambarkan reporter tua yang agresif dan tidak kompeten. Please just ask the question. Who started this thing? Well, a couple of us actually started. Spill the beans. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1, Mike Tyson kehabisan kesabaran. Pada tahun 1992, Mike Tyson dijatuhkan hukuman 6 tahun penjara karena pemerkosaan gadis berumur 18 tahun, Desiree Washington. Topik ini diangkat kembali beberapa tahun kemudian pada tahun 2014 ketika Tyson mengunjungi channel berita CP24 di Toronto pada tur promosi setelah bertemu dengan Rob Ford yang nantinya akan menjadi wali kota. First time probably in the history of Toronto where the mayor is bigger than the whole city. You know, he's the biggest celebrity than everybody in the city. Everybody wants to see the mayor. And he's a really dynamic character. Pembawa berita Nathan Downer membuka pembicaraan dengan gagasan kalau pertemuan wali kota mungkin bisa mengganggu pemilihan Ford karena Tyson adalah pemerkosa yang pernah dihukum. I don't have no comment to that, you know, because it's negative and you're being negative, and I met the mayor, and nothing they can do about it. Dan Tyson tidaklah senang. Awalnya dia merespon dengan tenang, kemudian dia kehilangan kesabaran dan beberapa kali mencaci Downer. It's more nerve-wracking for me to hear talking to a rat piece of shit like you. Come on, like. Downer mengingatkan Tyson kalau mereka sedang siaran langsung, tapi nampaknya Tyson tidak peduli sama sekali. We're gonna wrap up this interview. Thank you for coming in. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.